Halo, Assalamualaikum Sobat Pemitin, apa kabarnya hari ini? Yuk kita bincang-bincang tentang legalitas homeschooling. Banyak sekali nih yang tanya kepada saya, sebenarnya nanti kalau twins homeschooling, terus nanti sekolahnya gimana nih? Bagaimana dengan legalitasnya? Nah, karena homeschooling itu banyak jenisnya ya, bisa kita milih unschooling alias kita nggak usah deh mikirin mau paket A, paket B, paket C, nggak usah mikirin ijazah, bisa seperti itu. Tapi karena kami memikirkan ada kemungkinan nih, mungkin nih twins tiba-tiba pengen sekolah atau twins tiba-tiba pengen kuliah seperti itu, karena memang kami ada keinginan ya twins itu suatu saat dia bisa kuliah, karena kuliah itu banyak hal yang bisa mereka pelajari juga gitu kan, sehingga kita memikirkan tentang legalitas twins meskipun anak-anak pada homeschooling. Nah, cerita tentang legalitas. Kalau untuk anak-anak prasekolah atau anak usia dini, misalkan nih tiba-tiba teman-teman yang punya anak dia itu tidak tidak TK kayak gitu, terus masuk SD, bisa nggak sih? Ya kalau dari legalitas ataupun dari peraturan pemerintah itu memperbolehkan ya, tanpa harus adanya ijazah dari TK. Mereka bisa banget nih masuk ke sekolah, karena biasanya sekolah akan menerapkan ada tes-tes seperti itu, dan jika mereka anak-anak itu memang udah bisa sekolah, mereka bakalan diterima di sekolah. Nah, saya tidak akan membahas bagaimana legalitas anak-anak kalau yang dari anak usia dini ke sekolah dan sebagainya, itu silakan teman-teman cari aja. Tapi kalau misalnya dilihat dari legalitas yang kami pelajari, karena kami itu lebih fokus ke bagaimana twins nanti besarnya, jadi untuk homeschooling ini kita bisa masuk ke namanya PKBM. Nah, PKBM itu apa? PKBM di sini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang mana di PKBM ini itu biasanya ya lebih banyak dimanfaatkan orang-orang yang putus sekolah kayak gitu, misal atau hal-hal lain sebagainya. Sehingga mereka itu mengambil namanya kejar paket A, paket B, paket C kayak gitu. Nah, untuk anak homeschooling, mereka bisa nih ngambil di sana untuk mendapatkan namanya NISN, nomor induk siswanya. Kita bisa di sana, dan pada saat nanti ujian kita bisa mengikuti ujiannya. Namun, seperti yang saya pelajari, saya juga dapatkan informasi dari grup homeschooling, dan saya juga cari sendiri, dan saya sudah juga bertanya ke Sanggar Kegiatan Mengajar yang ada di Kota Pontianak, SKB Kota Pontianak. Dan di sana saya tanya langsung nih, bagaimana jika anak-anak saya yang homeschooling ini pengen bisa mengikuti nanti namanya kejar paket A, B, dan C. Nah, mereka menyatakan bahwa jika twins pengen ke sana, setidaknya usia anak-anak 7 tahun. Nah, jika di bawah 7 tahun, mereka itu bisa seperti kayak bawa tes dari psikolog kayak gitu kan, untuk menandakan bahwa anak-anak sudah mampu nih lanjut ke sekolah. Nah, kelebihannya apa kalau misalnya anak twins itu masuk ke SKB? Saya bisa melakukan penilaian dan twins juga bisa belajar sesuai dengan apa yang dia suka. Misalkan nih, twins ini kan sekarang lagi belajar di ruang guru kayak gitu. Nah, ruang guru itu seperti apa? Sebenarnya untuk di ruang guru itu karena enak ya, konsep belajarnya enak, dan twins juga suka, mereka juga suka lihat videonya, dan juga nanti di ruang guru materi-materinya itu bisa saya adaptasikan dan saya relatekan dengan kehidupan, langsung saya praktekkan di kehidupan, sehingga tidak merasa beban aja sih kami di ruang guru. Nah, saya udah bertanya di SKB, jika nanti penilaian Talita dan Tamika itu saya berdasarkan rapor ruang guru, bagaimana? Nah, ternyata dari pihak SKB itu senang ya, karena mereka terbantu ya untuk membuat rapor anak kayak gitu kan. Nah, juga saya akan melakukan namanya pembuatan portofolio secara rutin, yang mana itu akan berisi kegiatan-kegiatan ataupun apa aja sih pencapaian yang dilakukan oleh Talita dan Tamika sesuai dengan usia anaknya. Jadi bisa saya setorkan per semesteran. Nah, jika teman-teman yang tertarik untuk homeschooling terus bingung bagaimana sih mendaftarkan anak, silahkan bisa cari aja SKB di kota-kota teman-teman ataupun di PKBM di masing-masing kota. Itu cari aja, pelajari aja, browsing aja, googling aja kayak gitu, karena dari situ teman-teman salah satu adalah menjadi orang tua pembelajar ya.
Jadi nggak langsung mentah-mentah dapat, tapi teman-teman jadi dengan mencari, dengan proses kita googling, dengan kita proses mempelajari, kita pun jadi banyak hal ya, insight-insight yang kita dapatkan. Oh ternyata begini, ternyata begitu, karena tidak setiap kota itu sama kayak gitu. Nah jadi ntar kalau twins nanti mau dapatin ijazah SD-nya kayak gimana ya, nanti mereka akan ikut namanya kejar paket A. Dan untuk teman-teman yang memulai homeschooling dari anak sekitar usia 7 tahun, lebih baik ya, dan memang sangat disarankan masukkan anak memang di usia 7 tahun. Jangan nunggu pas sudah mau dekat, karena peraturan nggak bisa ya, nggak bisa lagi misalnya pada saat usia udah mau 11 tahun 12 tahun baru mau ikut paket A nih langsung didaftarin aja, udah nggak bisa. Karena setidaknya ada peraturan minimal ada rapor 3 tahun terakhir. Berarti misalkan usianya udah keburu 10 tahun kayak gitu, atau keburu 9 tahun, masukin aja ke SKB, nanti SKB yang menentukan anak tersebut masuk di kelas berapa, ataupun PKBM tersebut yang akan menentukan anak teman-teman itu masuk di kelas berapa kayak gitu. Jadi pengen tahu lebih banyak silahkan googling aja, pelajari, karena kita adalah orang tua pembelajar mandiri. Oke, sampai ketemu lagi di sharing saya selanjutnya. See you.